Hai semua, Assalamualaikum. Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Hari ini aku mau membuat lontong yang super simple dan hemat gas tentunya ya. Seperti yang kita tahu, banyak cara atau metode untuk membuat lontong. Dari yang masaknya berjam-jam sampai yang tercepat. Tapi menurut aku diantaranya ini yang paling pas. Karena tidak terlalu lama, tidak juga terlalu cepat. Dan untuk teksturnya seperti di video ya, kenyal tapi lembut. Kalau kamu ingin tahu caranya, yuk simak terus videonya ya. Jangan di skip biar nggak gagal paham. Pertama-tama kita siapkan dulu berasnya. Ini sudah aku cuci bersih ya. Aku pakai berasnya yang biasa aku masak sehari-hari ya, yang lembut. Kalau di sini tuh aku pakai merek ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai jenis beras yang keras, itu bisa direndam dulu selama 1-2 jam. Kenapa? Ini kan konsepnya kita mau masak sebentar saja. Jadi kalau berasnya terlalu keras, takutnya nanti kurang mateng. Atau teman-teman bisa trial sendiri pada beras andalan masing-masing ya. Kemudian untuk pembungkusnya, di sini aku pakai plastik es lilin aja. Untuk ukuran plastiknya nanti aku tulis aja di description box ya. Kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa nggak pakai daun pisang aja? Kan plastik nggak bagus untuk kesehatan. Karena aku memilih cara yang paling praktis aja ya. Ya sesekali nggak apa-apa ya teman-teman, karena kita kan nggak tiap hari makan lontong juga. Jadi insya Allah nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai daun, silahkan aja ya. Nah ini berasnya langsung kita masukkan aja ke dalam plastik sampai segini aja. Nah nanti kalau kita ikat plastiknya, ini isinya hanya separuhnya aja. Caranya begini, ini sisa plastiknya dilipat ke bawah seperti ini. Kemudian ini ujung plastiknya diikat sampai sebatas ini ya. Ikat plastiknya agak kendor dulu ya, baru dilipat ke bawah lagi untuk memastikan ikatan plastiknya sama panjang dengan yang berisi beras. Ikatannya jangan lebih panjang ya, karena nanti bakalan lembek hasilnya. Jadi intinya semakin banyak ruang kosong, hasilnya nanti akan semakin lembek. Dan sebaliknya, semakin sempit ruang kosongnya, hasilnya nanti akan semakin keras. Dan jenis beras juga sangat mempengaruhi tekstur lontongnya ya. Sedikit informasi tentang channel ini ya teman-teman, bahwa channel ini bukan hanya berisi tentang resep masakan saja, tapi juga berisi tutorial ide-ide kreatif yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga seperti kita ya. Kalau kalian penasaran, bisa langsung masuk aja ke channel ini di bagian playlist ya. Nah ini aku udah selesai semua. Nah langkah selanjutnya kita lubangi plastiknya pakai garpu seperti ini. Ini jangan sampai lupa atau terlewatkan ya teman-teman, supaya nanti airnya bisa masuk. Kalau misalnya kelewatan, waduh gimana nanti ya, mungkin nggak bisa matang kali ya. Nah ini semua aku tusuk-tusuk sampai ke semua permukaannya merata ya. Bagian samping juga. Kalau sudah selesai semua, kita pindah ke meja kompor. Airnya harus yang banyak ya, supaya lontongnya bisa terendam semua. Sengaja aku pakai wajan besar biar nanti lebih leluasa saat mengembang lontongnya, karena kan panjang ya. Untuk teman-teman bisa menggunakan panci apa aja yang bisa muat untuk lontongnya ya. Satu hal yang wajib yaitu panci harus ada penutupnya yang rapat ya. Ini langsung saja kita masukkan, tidak perlu menunggu mendidih dulu ya. Supaya cepat mendidih bisa dibesarkan apinya. Selama airnya belum mendidih bisa dibuka ataupun ditutup juga boleh. Aku dibuka aja supaya nanti kita bisa tahu perkembangannya ya. Nah ini sudah mendidih, bisa kita rapikan aja supaya lurus dan terendam air semua. Ini kelihatan ya, berasnya udah mulai mengembang dan bertambah tinggi lontongnya. Digeser-geser dan pastikan terendam air sampai ke ujung plastiknya ya. Setelah benar-benar mendidih seperti ini, langkah selanjutnya kita tutup sampai benar-benar rapat. Kalau sudah, kecilkan apinya biar nggak jebrot plastiknya karena nasi mengembang terlalu cepat. Nah sekarang kita sudah bisa mulai menghitung waktunya. Ini kita rebus selama 15 menit dari sekarang ya. Setelah 15 menit ini aku buka dulu biar kita bisa melihat perkembangan lontongnya sebelum kita matikan apinya ya. Untuk teman-teman di rumah bisa langsung dimatikan saja api kompornya tanpa dibuka ya. Nah ini sudah mulai mengembang penuh ke dalam plastiknya, tapi ini belum matang ya, karena proses pembuatan lontong ini masih lumayan panjang ya. Ini dirapikan aja supaya terendam air semua. Kemudian ini aku tutup lagi ya. Nah karena ini tadi aku buka untuk ambil video, jadi aku masak lagi selama 1 menit. Supaya uap panasnya terkumpul lagi di dalam panci yang tertutup ini, baru nanti kita matikan apinya. Kalau tutup pancinya ada lubang seperti ini, bisa ditutup pakai tisu ya, supaya uap panasnya tidak banyak yang keluar. Kemudian api kompornya kita matikan.
Untuk selanjutnya kita diamkan saja seperti ini. Pancinya dalam keadaan tertutup seperti ini ya. Jangan dibuka-buka selama 1 jam penuh. Tujuan kita di sini, kita akan memanfaatkan uap panas yang terjebak di dalam panci ini untuk mematangkan lontongnya tanpa menghidupkan api kompor ya. Di proses inilah kita akan mendapatkan keuntungan karena bisa menghemat gas ya. Sambil menunggu 1 jam ke depan, kita bisa membuat lauknya seperti opor, sayur nangka, tauco, disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah 1 jam, kita bisa nyalakan lagi kompornya. Supaya airnya cepat mendidih lagi, kita boleh pakai api besar ya. Nanti kalau sudah mendidih, baru kita kecilkan apinya. Nah ini sudah mendidih, sudah bisa dikecilkan apinya ya. Nah ini kita masak lagi selama 10 menit dari setelah mendidih tadi ya. Ini udah 10 menit, bisa kita buka dan kita matikan kompornya ya. Nah hasilnya itu seperti ini, padat tapi lembut ya. Ini langsung kita angkat aja, lalu ditiriskan sampai dingin ya. Kalau sudah, bisa kita masukkan ke dalam kulkas. Ini bisa tahan seminggu ya, dengan catatan harus disimpan di kulkas. Kalau di suhu ruang, ini seperti nasi biasa ya, hanya tahan 1 hari aja. Tapi kalau mau untuk stok, bisa disimpan di kulkas. Kalau mau makan, bisa langsung dikeluarkan aja dari kulkas, lalu dipotong-potong dalam keadaan dingin, kemudian disiram dengan kuah hangat. Itu udah cukup nikmat ya. Menurut informasi, nasi dingin lebih rendah kadar gulanya ya. Tapi kalau teman-teman mau yang hangat, bisa dikukus aja sebentar. Setelah dipotong-potong, hasilnya cantik ya, bulat-bulat karena kita pakai plastik es lilin. Tapi untuk plastik ini menyesuaikan dengan selera aja lah ya. Yang terpenting langkah-langkahnya sama. Ini teksturnya kenyal ya, seperti ini. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton juga video yang lain, karena channel ini bukan hanya berisi tentang resep masakan saja, tapi juga berisi tentang ide-ide kreatif yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga seperti kita ya. Misalnya cara membersihkan mesin cuci, membuat stiker bumbu dapur sendiri, dan masih banyak lagi. Caranya bisa langsung masuk aja ke channel ini, lihat di bagian playlist ya, atau bisa klik link video yang ada di description box. Kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, share ke semua media sosial yang kalian punya, aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Karena dukungan dari kalian semua sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Matur suwun. Semoga sehat selalu, lancar rezeki, dan lancar segala urusannya. Jangan lupa bersyukur dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.